Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi khairu ummah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam khairu ummah, generasi Quran, pemimpin masa depan. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak yang solih dan solihah, pada materi pertama semester ini, antum semua sekarang sudah kelas 4. Alhamdulillah ya. Kita akan berlatih mendengarkan cerita dengan tema makanan halal dan thayyib. Nah, setelah Ustadz menceritakan sebuah kisah, nanti antum menceritakan kembali kisah yang Ustadz sampaikan dengan kalimat yang antum rangkai sendiri. Siap? Nah, sebelum kita mendengarkan kisah tentang makanan halal dan thayyib, nah, apakah antum sudah terbiasa makan makanan yang halal dan thayyib? Setiap kali makan, mudah-mudahan makanan kita senantiasa halal juga thayyib, ya, tidak hanya sekedar halal. Bagaimana bila antum diminta memilih makanan? Makanan seperti apa yang akan antum pilih? Kalau ada pilihan makanan yang enak tapi tidak halal alias haram, atau makanan yang halal tapi tidak enak? Sebagai seorang muslim, kita tentu patut memilih yang halal. Yang pertama kita pilih adalah halalnya dulu, bukan enaknya. Jadi kalau ada makanan yang halal tapi tidak enak, kemudian ada makanan yang haram tapi enak, maka yang antum dahulukan adalah, yang antum pilih adalah makanan yang halal walaupun tidak enak. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan makanan yang halal juga enak, agar tubuh kita senantiasa sehat, juga selamat karena Allah meridhoi kita. Karena makanan yang kemudian haram, bila masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menjadi segumpal daging yang akan membuat kita berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Baik, sekarang Ustadz akan ceritakan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu makan makanan haram. Dengarkan baik-baik kisahnya ya. Abu Bakar As-Siddiq merupakan pria yang sangat menjaga kehalalan dalam hidupnya. Beliau sangat menghindari minuman dan makanan yang haram. Beliau tidak akan pernah mau menggunakan pakaian yang diperoleh secara haram. Beliau juga tidak mau menyimpan harta benda terkecuali diperoleh dengan jalan halal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun meridhoi beliau. Oleh karena itu, beliau sangat menghindari makanan yang haram. Seperti diceritakan dalam sebuah kisah dalam buku The Miracle of Yatim yang ditulis oleh Abdul Hakim El-Hamidi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kehidupan sehari-hari biasa menanyakan apa-apa yang dihidangkan oleh pelayannya. Jadi, setiap makanan dan minuman yang kemudian dihidangkan oleh pelayannya pasti oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanyakan, "Dari mana engkau mendapatkan makanan ini? Bagaimana cara mengolahnya?" dan seterusnya dan seterusnya. Abu Bakar As-Siddiq senantiasa memastikan makanan yang dihidangkan oleh pelayannya halal. Namun, suatu waktu Abu Bakar As-Siddiq menyantap sebuah hidangan yang telah diberikan oleh pelayannya tanpa menanyakan apa-apa terlebih dahulu. Karena saking laparnya, Abu Bakar As-Siddiq ketika disuguhkan sebuah makanan tidak lagi menanyakan, "Dari mana engkau mendapatkan makanan ini?" Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq langsung saja
makan makanan yang sudah disediakan oleh pelayannya. Sampai-sampai pelayannya keheranan. Oh, biasanya tuanku ini menanyakan, dari mana engkau dapatkan makanan ini? Loh, kok sekarang tuanku tidak menanyakan hal ini ya? Akhirnya pelayannya berinisiatif bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai tuanku, setiap hari engkau menanyakan makanan yang aku hidangkan. Tetapi mengapa hari ini engkau tidak menanyakannya? Maka Abu Bakar As-Siddiq pun terdiam. Kemudian bertanya, lantas dari mana engkau mendapatkan makanan ini? Maka pelayannya pun menjawab, aku bersikap seperti dukun dan meramalkan masa depan kepada seseorang di masyarakat yang masih bodoh. Kemudian sebagai gantinya, ia memberikan makanan ini kepadaku. Mendengar cerita itu, Abu Bakar As-Siddiq terkejut dan langsung memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut agar bisa memuntahkan makanan yang sudah terlanjur masuk ke dalam perutnya. Dimasukkan jari-jarinya ke dalam mulut agar kemudian makanan yang sudah ada di dalam perut bisa keluar, bisa dimuntahkan. Sambil kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, hampir saja engkau membinasakanku wahai pelayan, dengan nadanya yang marah. Ya Allah, ampunilah aku atas keringat yang bercampur darah yang telah aku minum. Nah, Abu Bakar As-Siddiq kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah teledor memakan makanan yang haram. Maka setelah kejadian itu, Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan sebuah pesan dari baginda Nabi Muhammad SAW kepada pelayannya, bahwa setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya. Juga disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 66 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, itulah cerita yang kemudian dialami oleh salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tugas antum sekarang adalah menceritakan kembali kisah Abu Bakar As-Siddiq yang makan makanan haram menggunakan kalimat yang antum rangkai sendiri. Namun pastikan di dalam cerita yang antum nanti sampaikan dengan bahasa antum sendiri ada 5 poin. Yang pertama, siapa tokoh cerita tersebut. Yang kedua, di mana cerita tersebut terjadi. Yang ketiga, kapan peristiwa tersebut terjadi. Yang keempat, apa yang terjadi pada cerita tersebut. Yang kelima, apa yang terjadi pada tokoh dalam cerita tersebut. Nah, pastikan cerita antum memuat 5 poin itu. Kalau sudah ada 5 poin itu, antum mendapatkan nilai 100. Baik, cerita yang antum nanti sampaikan itu boleh menggunakan voice note atau antum kirim berupa video. Dikirimkan bisa lewat grup Telegram pengumpulan tugas Ustadz Ilham atau boleh japri ke nomor WhatsApp Ustadz Ilham. Namun sangat dianjurkan antum mengirimkan video di grup Telegram pengumpulan tugas Ustadz Ilham agar
tugas yang antum kumpulkan bisa terdokumentasikan. Satu waktu antum bisa melihatnya kembali. Itu yang bisa Ustaz sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya Ustaz mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.